Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan juga Sobat Unggul TV UMJ, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena program UMJ Talk bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Seperti biasa kita dari lantai 5 Gedung Rektorat UMJ. Kali ini UMJ Talk akan membahas pengalaman mahasiswi dan juga mahasiswa berprestasi di cabang olahraga pencaksilat. Nah, kali ini tema kita adalah langkah awal pesilat menuju pentas dunia. Seperti apa nih langkah teman-teman mahasiswa yang berprestasi di bidang pencaksilat untuk bisa meraih prestasi di kancah dunia. Untuk itu udah ada narasumber kita nih yang ada di lokasi saat ini. Di samping saya ada Citra Anjani dan juga Fauzan Aida Rahman dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak. Sehat ya Citra? Alhamdulillah. Sama Fauzan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Citra yang dari FEB ya? Iya, dari FEB Manajemen. Fauzan dari FIP? FIP, POR. Oke, nah kok bisa nih Citra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya ternyata tertarik untuk terjun ke dunia pencaksilat. Boleh Citra cerita dulu ya, awal boleh, mulanya nih berkecimpung jatuh hati di dunia pencaksilat. Iya, jadi untuk awal mulanya itu dari pas PKKMB sebenarnya Kak. PKKMB mahasiswa baru. Di mahasiswa baru itu kebetulan di hari ketiga itu ada Masta. Nah, Masa Ta'aruf. Ya, Masa Ta'aruf itu ada penampilan-penampilan dari Ortom. Nah, salah satunya itu pencaksilat. Pencaksilat itu waktu saya maba itu penampilan dia ada mecahin batako, terus ada debus dan ada penampilan yang menarik. Nah, dari situ saya, kok seru banget deh ikut pencaksilat. Coba deh aku mau ikut gabung. Akhirnya aku daftar setelah adanya Masta dan PKKMB langsung ke sekretariatan Tapak Suci UMJ. Gitu. Berarti jatuh hatinya memang benar-benar pas awal masuk kuliah ya. Iya. Masuk ke dunia kampus ya. Betul. Oke, itu dari Citra. Kalau dari Fauzan gimana? Kalau saya emang dari kecil, dari umur berapa ya? Kelas 5-6 SD. 5-6. Dari kecil tuh saya udah ikut pencaksilat, yaitu nama perguruannya Tapak Suci. Sampai hari ini saya ikut Tapak Suci juga. Makanya bisa berkembang. Yeah. Awalnya tuh dulu saya ikut tanding dulu, baru pindah ke sini di kelas 1 SMA. Karena emang resikonya kecil juga kalau di seni, kalau di tanding kan emang besar resikonya. Ya begitu. Oke, berarti sekarang Fauzan fokusnya kalau ikut kompetisi di kategori apa tuh? Di kategori seni kategori tunggal. Seni tunggal. Iya. Citra juga ya? Iya, kategori seni tunggal, tapi saya juga sempat mainin kategori ganda putri. Oke, dari kedua itu kalau Citra mana yang lebih menantang dan menarik? Sebenarnya kalau lebih menantang itu ya otomatis udah ganda ya, karena ganda itu berdua dan serang-serangan itu tuh tantangannya tuh hebat banget. Tapi kalau untuk seni tunggal itu lebih menarik karena kita main sendiri, full power, full energi kita dan kayak kita itu jadi pusat di tengah-tengah itu kayak menarik banget. Menarik ya, kita kasih gaya-gaya berbagai macam gaya silat ya. Iya, bagus ya. Baik, nah kayak ke Citra lagi terlebih dahulu ya. Citra selama ikutan Tapak Suci nih di UMJ, udah pernah ikut kompetisi apa aja? Kalau untuk kompetensi alhamdulillah udah pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik yang tingkat nasional maupun internasional. Nah itu untuk event-eventnya. Kalau untuk yang berjenjangnya di tahun 2023-2024 ini baru memasuki untuk event-event yang berjenjang. Untuk yang lebih ke profesional. Kalau event-event yang multi-event aja udah lebih dari berapa ya? Udah banyak. Lumayan sih. Alhamdulillah. Berarti udah banyak dapat medali ya? Iya. Ada berapa tuh kira-kira? Lebih dari 5, 6, 7. Alhamdulillah ya, udah banyak ya. Seru. Nah kalau Fauzan gimana? Udah ikut kompetisi apa aja? Sama sih, gak beda jauh juga. Kalau saya ikut eventnya dari SMP. Dari SMP emang udah ikut kejuaraan-kejuaraan. Tapi ya baru rezekinya yang berjenjang itu hari ini aja. Sempat itu Pomprov itu kan berjenjang ke Pomnas.
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Cuman saya gagal di situ karena golok saya jatuh. Nggak apa-apa, pengalaman ya. Biar seru, jadi nanti belajar dari pengalaman, ada ceritanya. Oh, akhirnya belum rezeki, ya. Alhamdulillah rezekinya hari ini. Hari ini sekarang ya. Porpot. Oke, nah berarti ini kan lagi ikut kompetisi yang berjenjang, dimulai dari tingkat kota ya. Tingkat kota. Tingkat kota. Nah itu kapan tuh pelaksanaannya nanti? Untuk tingkat kota udah selesai. Udah selesai. Udah selesai Iya. kemarin. Untuk tingkat kota di bulan Oktober udah selesai. Nanti di tahun 2025 itu kita masih pembinaan. Kemudian di 2026 itu namanya lanjutan dari Porkot ini, yaitu Porprov, Pekan Olahraga tingkat provinsi. Gitu. Nah itu nanti masing-masing provinsi dari masing-masing kota, kabupaten itu dalam satu event. Nah setelah dari provinsi, ketika dinyatakan lolos ke babak selanjutnya yaitu ke Prapon, Pekan Olahraga Nasional. Nah setelah dari Prapon itu mewakili provinsi masing-masing, kemudian di event yang paling dinantikan oleh semua atlet ya itu Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional itu di finalnya. Finalnya ya. Di PON. Baik, itu baru semua tingkat nasional tuh kumpul ya. Iya. Berarti kalian berdua masih akan menjalani beberapa tahap lagi ya. Tadi Iya. 3 ya, tingkat kota, Iya, tingkat tingkat provinsi, tingkat prapon, baru PON. PON nih, 3 ini ya. Oke, nah berarti persiapannya apa nih dari Citra dulu? Kalau persiapannya tentu aja kita harus ngejaga stamina kita ya, mulai dari pola makan, pola hidup, pola tidur, dan pastinya kita latihan. Nah, tapi karena kita sebagai mahasiswa, kita juga harus pandai-pandai manajemen waktu ya kayak. Betul. Bagaimana ditambah tugas yang banyak, tugas akhir yang berjibet-jibet gitu. Nah, kita sebisa mungkin memaksimalkan waktu ketika pagi itu kita bisa jogging sebelum perkuliahan, terus nah dari habis jogging itu nanti kita kuliah ya, biasanya sampai sore sampai asar lah ya. Nah habis asar kita lanjut ke latihan lagi, latihan sampai maghrib atau nyampe jam 9 malam, itu udah paling maksimal. Itu udah paling maksimal ya. Oke. Nah, kalau Fauzan gimana? Tapi Fauzan simpen dulu ya jawabannya karena kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami di UMJ Talks. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita nih, pesilat muda yang akan siap-siap untuk maju ke kancah dunia nih ya. Nah, tadi sebelumnya Citra udah cerita persiapannya. Sekarang giliran Fauzan nih, persiapannya gimana Fauzan? Untuk bisa menang di kancah dunia nih sebagai pesilat muda. Tentunya yaitu yang pertama latihan, pola makan, sama istirahat yang cukup. Itu yang harus kita jaga untuk ke event selanjutnya. Selanjutnya mungkin sama juga tuh, kita banyak tugas, kuliah, ditambah lagi saya ngajar juga di lab school, school Tapak Suci juga, dan harus latihan juga yang padat banget latihannya. Yaitu saya latihan bisa seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Iya. Apalagi ditambah tiap sekarang hari ya? tiap hari. Iya ya. Ditambah sekarang saya mau mengikuti event lagi nih, tanggal 6 November. Event Itu apa event invitasi mahasiswa. Ini juga buat pantauan tim DKI menuju Pomnas, seleksi juga. Seleksi juga ya. Iya. Pokoknya semua dilakuin deh ya, maksimal gitu. Nah, kalau peran pelatih itu gimana? Sejauh mana peran pelatih nih dari kamu dulu ya, untuk bisa nih mempengaruhi performa kamu biar bisa maksimal gitu? Mungkin peran pelatih juga sangat penting banget ya. Apalagi kalau ketika mau masuk gelanggang, itu pasti kita suka dagdikduk gitu, suka deg-degan. Makanya pelatih suka ngedampingin. Kadang kita juga suka pakai earphone buat dengerin musik, jadi biar tenang kayak gitu. Iya, betul ya. Kalau dari Citra gimana? Kalau dari saya, untuk peran pelatih itu sangat penting banget, apalagi untuk psikolog atlet ya. Ketika kita terjun ke kejuaraan event yang dimana kita eventnya itu sangat berjenjang, sangat gengsi ya, untuk mentaruhkan nama setiap kontingen.
Nah, di situ tuh peran seorang pelatih itu sangat kita butuhkan buat support kita, buat menenangkan kita. Karena itu, kita itu ketika mau ide event itu kita pasti dari hamin-hamin sebelum eventnya itu kita udah deg-deg udah siapa ini lawannya mana ini. Overthinking. Kita overthinking nih. Ya. Nah, dari situ pelan seorang pelatih itu masuk ke psikolog kita biar kita itu tenang dalam bermainnya, bisa performanya bisa yang the best gitu kan. Nah, terus di sesi latihan itu pelatih juga sangat penting banget karena program-program yang diberikan pelatih itu kan untuk stamina kita, performa kita bagaimana. Ketika pelatihnya misalnya lengah dikit aja kitanya yang aduh bingung gimana ini gitu. Takutnya malah bad perform. Jadi pentingnya seorang pelatih itu untuk kita ke depannya gitu. Iya. Kalau dukungan dari keluarga gimana? Kalau dukungan keluarga udah pasti sangat jadi support pertama banget ya ketika mengikuti kejuaraan apapun itu, ditambah kita sebagai mahasiswa yang banyak tuntutan ya. Nah, keluarga itu selalu jadi tempat pulang ternyaman ketika kita lelah apapun. Nah, keluarga selalu mensupport, mendukung, mendoakan akan kesuksesan atau kelancaran kita semua. Oke. Kalau dari Fauzan, keluarga gimana? Ya, yang pertama keluarga itu emang the best support ya. Apalagi doa orang tua, doa ibu itu pasti manjur banget ya. Amin ya. Amin. Apalagi saya kan merantau dari mana? Bogor. Oh, dari Bogor. Saya dari Bogor ke sini. Iya. Itu kan jauh, jadi saya juga jarang video call juga. Jadi jarang bertemu. Jadi emang cuman lewat doa-doa aja paling bisa itunya, supportnya. Oke. Nah, kalian kan berarti udah melewati tahapan yang pertama nih ya. Itu meraih apa tuh kemarin? Alhamdulillah kita karena kita satu kontingen juga kebetulan mendapat medali emas. Jadi juara selamat ya, satu. juara Iya. satu. Tunggal putra dan tunggal putri. Oh, dewasa. jadi satu paket nih ya. Iya. Pasang gitu ya, dan dua-duanya emas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti targetnya untuk selanjutnya Targetnya juga ya, untuk emas lagi di Porprov ya. Porprov ya. Iya. Di Amin. tahun 2026 karena eventnya per 2 tahun sekali untuk Porprov ini. Porprov ya. Berarti benar-benar harus dimaksimalkan ya. Maksimalkan latihannya. Iya. Tapi selama kalian ngejalanin latihan, persiapan, ada tantangan-tantangan apa yang dihadapi gitu? Pasti ada aja, Mbak. Gimana tuh Fauzan? Ya pasti jenuh ya. Apalagi ini kan 2 tahun lagi. Masih lama banget. 2 tahun lagi 2026 ya? 2026. Awal apa pertengahan atau akhir tuh? Di pertengahan. Pertengahan sepertinya. Gimana tuh Fauzan? Pastinya jenuh, bosan. Ditambah lagi kan ada kuliah. Ditambah lagi semester depan saya ada KKN. Iya. Itu pasti sibuk banget. Ditambah kurang juga latihannya. Iya, tapi tetap harus latihan ya walaupun masih lama kan 2 tahun lagi. Iya, tetap harus latihan. Gak boleh lengah ya? Karena kalau kita gak Itu, latihan, nanti saingan kita makin bagus. Oh, makin bagus tercermin di performanya, staminanya Iya, betul. gitu ya. Malah kita yang jauh performanya, malah kita jauh. Jadi harus bisa memanage itu ya, Iya. 2 tahun itu bagaimana nanti diatur ya ritmenya. Kalau Citra gimana? Kalau aku tantangannya pasti sebenarnya bosen. Sama banget. bosen juga, bosen. Ya karena kita latihan itu aja gerakannya itu dibetulin lagi di gimana paling bagusnya. Iya. Karena kita seni tunggal IPSI ini kan baku banget. Jadi semua perguruan, semua kategori tunggal itu ya sama gerakannya. Nggak boleh ada apa Bid'ah. inovasi atau bid'ah ya. Nggak bisa. Tambahan gaya Gak nggak boleh bisa. ada tambah gerakan. Jadi kita harus latihannya Harus benar-benar iya ya. perfect itu. Perfect ya. Gerakan itu tuh harus perfect. Gimana caranya biar kita jadi pusat perhatian di gelanggang tersebut. Jadi nilainya tinggi gitu. Ya latihannya dimatras lagi. Karena semuanya kan sama ya, gayanya sama. Berarti nanti yang jadi penilaian apa aja tuh? Itu ada Poin-poinnya. Ada wiraga, Mimik Wiraga, wajah. wirasa, wirama. Oh, wiraga, wirasa, wirama. Iya. Iya. Wiraga dari power atau speed. Wirasa itu dari jiwa perasaannya masuk atau enggak. Terus Mimiknya.
mimik wajah itu sangat wajah. mempengaruhi juga. Makanya kita mimik juga wajah. harus make up apa. Makeup, iya pantas ini cantik banget Citra. Eyeshadow-nya nih keren, unik gitu kan, beda dari yang lain gitu. Itu ada ininya, maknanya ya. Iya, Mungkin ada. biar lebih menambah percaya diri. Betul. Wiraga, wirasa sama apa tadi? Wirama. Wirama. Wirama apa? Pola lantai. Oh, pola lantai. Oh, Iya. nanti ada adegan atau gaya-gaya di lantai di matras. Jadi gerakannya ini Gerakannya harus juga kemana, ada harus beriramanya kemana. juga. Oke, seru-seru, menarik. Tapi kita jeda sejenak ya, Citra, Fauzan dan juga teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjut lagi nih, bahas tentang persiapan untuk menuju ke pencaksilat kancah dunia ya, bersama dengan Citra dan juga Fauzan. Nah, Citra, tadi Citra cerita juga pernah pengalaman di kancah internasional ya. Bedanya nih di kancah nasional sama kancah internasional, suasananya seperti apa? Persiapannya saat lomba gitu. Iya, kalau untuk pasti euforianya ya itu lebih kayak wah ini udah internasional, ini kita ketemu dengan lawan-lawan yang dari berbagai negara gitu. Sempat saya terakhir itu ketemu sama yang dari Amerika itu di Piala Kasat. Itu di Piala Kasat saya bertemu sama dari Amerika. Terus kalau yang di Bekasi internasional itu di 2024 juga tuh bertemu sama, nggak tahu sih, lupa, Kuala Lumpur atau dari mana, itu udah internasional juga. Dan itu sangat di lebih ke kita itu deg-degannya tuh lebih berkali-kali lipat karena wah ini ajangnya udah internasional gitu. Iya betul ya. Dan itu yang jadi bergengsi banget gitu. Karena kan kita ada beberapa event. Event itu ada yang profesional sama yang multi event aja, kayak event-event buat pemula-pemula yang sebagai bibit-bibit unggul, yang mau jadi atlet yang profesional, itu kita biasanya ada yang namanya event kayak kejuaraan biasa gitu. Nah itu ada yang namanya pemasalan. Pemasalan itu biar kita sebagai pemula nih, pemula pengen mencoba, pengen ke dunia persilatan. Nah, dia bisa mendaftar di event itu. Event pemasalan itu iya, tadi. pemasalan. Karena dia pemasalan itu dia itu menang kalah bisa dapat medali. Wow, seru. Jadi tuh. sangat menarik Senang untuk ya? yang pemula gitu ya. Iya, nggak patah Buat semangat pemula buat kan pemula ya. nyemangatin, jadi motivasi. Wah, jadi ini di tingkat ini aku udah dapat emas atau semuanya medali. Iya gitu. Iya. Berarti harus ke prestasi nih. Iya, Nah, baru iya. kalau yang di prestasi dia berjenjang gitu, Berjenjang ya kayak tadi. workout sampai ke pon. Prof ya. Kalau untuk remaja ada O2SN ya, mulai dari O2SN atau ke jurnas gitu. Baik, oke. Kalau Fauzan ada pengalaman menarik atau berkesan apa nih? Baik di nasional ataupun mungkin internasional, pernah juga. Tadi kan ada nasional, internasional. Nah sama aja, nasional juga ada yang pemasalan, ada yang prestasi. Nah kemarin juga saya ikut yang di Bekasi Open, itu saya turun ganda. Jadi Gimana tuh? pas ganda itu, pas Hamin 1, teman saya sakit. Teman saya sakit, jadi saya gak bisa main. Ya. Sayang banget itu. Iya, sayang sekali. Mana lawannya juga bagus-bagus juga dari Malaysia sama pelatda DKI, atlet daerah DKI. Itu bagus banget. Tapi sayang banget saya gak bisa nampil di situ. Tapi untungnya teman saya dibawa ya Kak. Iya. Dibawa. Saya bawa ikut suruh ke sono aja, suruh ikut aja. Akhirnya lagi sakit-sakit. Iya, lagi sono. Akhirnya tetap ikut. Tetap ikut. Fauzan juga sama temennya? Iya, ikut, cuman gak ikut lomba. Jadi Fauzan sama temennya tetap datang, cuma nggak ikut lomba, nonton aja. Nggak apa-apa ya, tetap semangat ya Fauzan ya. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini ada event-event nggak? Dalam waktu dekat ini ada khususnya untuk para pelajar. Para pelajar itu akan ada event di mana apalagi untuk pemula-pemula yang mau terjun ke dunia silat, itu Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sedang membuka event namanya kejuaraan Universitas Muhammadiyah Jakarta National Student Championship. Nah, itu adalah ajang pertama untuk pemula-pemula dan juga untuk tingkat prestasinya. Nah, di pendaftarannya itu sudah dibuka mulai dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 Desember untuk
kegiatannya ada di tanggal 19 sampai 22 Desember 2024. Nah, itu ada yang pemasalan dan ada yang prestasi. Oke, Tuh. harus ikut ya teman-teman Harus ikut. yang mau berprestasi di pencaksilat. Iya, harapannya itu agar menumbuh lagi bibit-bibit unggul Benar. prestasi cabang pencaksilat ini gitu. Betul, atlet-atlet pencaksilat Atlet-atlet baru pencaksilat, ya. iya betul. Untuk ke kancah yang Kancah dunia. dunia. Baik. Oke, nah terus juga harapannya nih, harapan teman-teman Citra sama Fauzan untuk dunia pencaksilat secara umum dan juga untuk diri kalian sendiri seperti apa, sama pesan-pesan boleh untuk teman-teman yang ingin bergabung mengembangkan prestasi di pencaksilat dari Citra dulu. Baik, harapannya untuk diri sendiri semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan untuk event-event selanjutnya bisa tembus sampai ke kancah dunia seperti para pesilat-pesilat dari tapak suci lainnya yang udah sampai ke tahap kancah dunia. Kemudian untuk harapan selanjutnya itu semoga bibit-bibit dari pelajar, pemula dan lain-lain itu semakin bertambah untuk terus melestarikan budaya pencaksilat ini. Gitu. Pesan-pesan Untuk pesan-pesannya jangan pernah lupa untuk tetap semangat, lewati segala kemalasan, proses karena proses itu adalah salah satu kunci untuk menuju ke keberhasilan. baik, terima kasih Citra. Silakan Fauzan, harapannya apa nih? Untuk harapan saya yaitu semoga segala prosesnya bisa dilancarkan dan selalu diberi kemenangan setiap eventnya dan selalu rendah hati. Itu saja. Oke, nah boleh pesan-pesan nih buat pemirsa, kata-kata motivasi. Ya baik. Pesan saya yaitu keberuntungan itu adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Baik, terima kasih. Jadi harus siap terus ya, Iya. semangat latihan terus walaupun masih jauh mungkin lombanya gitu. Baik, terima kasih Citra, terima kasih juga Fauzan, sukses terus ya. Semoga lancar Amin. nanti ikut Amin. kompetisinya. Amin. Amin. Dan juga pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir UMJ Talks. Tidak terasa nih kita harus berpisah. Saya Vini Oliani bersama dengan Citra, Fauzan dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.